Di sebuah wilayah yang dikelilingi hutan rimbun dan perbukitan yang seolah tak pernah tersentuh waktu, hiduplah seorang perempuan paruh baya yang menjalani hidupnya dalam kesunyian panjang. Rumah kayu sederhana menjadi satu-satunya saksi bagaimana hari-harinya berlalu tanpa tawa anak, tanpa percakapan hangat, tanpa keluarga yang menemani. Setiap pagi, kau bisa membayangkan dirinya berdiri di ambang pintu, memandang jalan setapak yang lengang, sambil bertanya dalam hati apakah hidup memang harus selalu seperti ini. Kesepian bukan datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, mengendap di sela-sela rutinitas, hingga suatu hari terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Perempuan itu sering berbicara pada dirinya sendiri, seolah berharap ada jawaban dari udara. Dalam doa-doa malamnya, ia tak meminta kekayaan atau umur panjang. Ia hanya menginginkan satu hal sederhana, seorang anak untuk disayangi, dirawat, dan dijadikan alasan untuk terus bertahan. Di desa itu, beredar cerita lama tentang sebuah mata air yang tersembunyi di dalam hutan. Mata air itu dipercaya sebagai tempat bersemayam penjaga alam, makhluk gaib yang menjaga keseimbangan kehidupan. Banyak orang takut mendekat, namun bagi perempuan itu, harapan telah mengalahkan rasa takut. Suatu pagi, dengan langkah mantap namun hati bergetar, ia memasuki hutan dan mengikuti suara air yang memanggil. Ketika ia tiba di mata air itu, suasana terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, kabut tipis menari di atas permukaan air, dan keheningan terasa hidup. Perempuan itu berlutut dan berdoa dengan sepenuh hati. Kau dapat merasakan betapa tulus harapannya, betapa ia menggantungkan seluruh sisa hidupnya pada doa itu. Tak lama kemudian, air beriak, dan suara berat namun tenang terdengar dari balik alam. Penjaga mata air menyatakan kesediaannya mengabulkan doa tersebut, namun dengan syarat yang tak ringan. Jika anak yang lahir kelak memiliki rambut putih, maka anak itu harus menggantikan tugas penjaga mata air ketika usianya menginjak 10 tahun. Perempuan itu terdiam lama. Dalam hatinya terjadi pergulatan hebat, antara ketakutan kehilangan dan ketakutan terus hidup dalam kehampaan. Akhirnya, dengan air mata yang jatuh ke tanah, ia mengangguk. Sebuah janji terucap mengikat takdir yang belum sepenuhnya ia pahami. Waktu pun berlalu, dan seorang bayi perempuan lahir ke dunia. Rambutnya putih bersih, berkilau lembut di bawah sinar matahari. Perempuan itu menamai anaknya Sahira, berharap kelak hidup anak ini akan dipenuhi cahaya. Namun setiap kali ia menatap rambut putih itu, hatinya bergetar. Ia menyayangi Sahira dengan sepenuh jiwa, seolah ingin menebus janji yang pernah diucapkannya. Sahira tumbuh menjadi anak yang lembut dan penuh empati. Namun dunia di sekitarnya tak selalu ramah. Anak-anak lain sering mengejek rambut putihnya. Kata-kata menyakitkan menjadi bagian dari hari-harinya. Meski begitu, Sahira belajar menahan air mata. Kau tahu, ketika cinta seorang ibu hadir tanpa syarat, luka seringkali menjadi lebih mudah ditanggung. Ketika Sahira beranjak besar, kemarau panjang melanda desa. Sungai mengering, ladang retak, dan manusia mulai kehilangan harapan. Sahira melihat penderitaan itu dengan mata yang penuh kepedulian. Tanpa berkata banyak, ia melangkah menuju hutan, menuju mata air yang selama ini hanya menjadi bisikan cerita. Di sanalah Sahira bertemu dengan penjaga mata air. Ia diizinkan mengambil air, namun dilarang membiarkan manusia lain mengetahui keberadaan mata air tersebut. Sahira mengangguk meski hatinya bimbang. Ia membawa air pulang dan menyelamatkan ibunya. Namun hari demi hari, penderitaan desa membuat hatinya goyah. Akhirnya, Sahira melakukan pilihan besar. Ia menunjukkan mata air itu kepada warga desa. Air mengalir deras, menyelamatkan banyak nyawa. Namun pada saat yang sama, janji pun dilanggar. Murkalahlah penjaga mata air ketika mengetahui rahasianya terbuka. Sahira dipanggil dan dihadapkan pada hukuman. Ia tidak boleh kembali ke rumah dan harus tinggal selamanya di mata air sebagai penjaga. Setiap langkah yang ia ambil menjauh,
kekuatan gaib akan mengembalikannya. Kau dapat merasakan ketakutan dan keputusasaan yang menyelimuti hatinya. Ia hanya ingin menolong, namun harus membayar mahal. Tahun-tahun berlalu dan Sahira tumbuh menjadi gadis dewasa. Parasnya lembut, hatinya tetap murni meski hidupnya terkungkung. Ibunya sering datang membawa makanan dan cerita, menjadi penghibur di tengah kesunyian. Namun suatu hari, ibunya tak lagi datang. Kekhawatiran menyelimuti Sahira. Dalam doa-doanya, ia memohon pertolongan, berharap ada keajaiban. Keajaiban itu datang dalam wujud seorang pemuda pengembara. Sahira memperingatkannya tentang larangan mata air, namun tetap memberinya minum karena iba. Percakapan singkat itu membuka jalan harapan. Sahira meminta pemuda itu menengok rumah ibunya. Benar saja, ibunya ditemukan dalam keadaan sakit dan lemah. Pemuda itu tersentuh oleh kisah Sahira. Dengan keberanian dan kecerdikan, ia kembali ke mata air membawa rencana. Sahira diminta memotong rambut putihnya dan memasangnya pada sebatang kayu, agar tampak seolah penjaga mata air masih berada di tempatnya. Dengan jantung berdebar, Sahira melangkah menjauh. 10 langkah berlalu, lalu 20. Tidak ada kekuatan yang menariknya kembali. Kau dapat merasakan kelegaan yang membuncah, air mata yang jatuh karena tak percaya. Keajaiban belum berhenti. Rambut Sahira berubah menjadi hitam, seolah alam mengakui kebebasannya. Ia kembali ke rumah, merawat ibunya, dan memulai hidup baru. Pemuda itu pun menjadi bagian dari hidupnya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan luka masa lalu hingga akhirnya bersatu. Kisah Sahira menjadi legenda, sebuah cerita yang kita dengar dari mulut ke mulut, mengajarkan bahwa janji adalah hal sakral. Namun, kasih dan keberanian juga memiliki tempatnya sendiri. Engkau dan kita diajak merenung bahwa kebaikan sering menuntut pengorbanan dan kebebasan lahir dari keberanian menghadapi takdir.